Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Seorang filsuf bernama Plato pernah mengatakan, orang bijak berbicara karena ada sesuatu untuk dikatakan, tetapi orang bodoh berbicara karena mereka harus mengatakan sesuatu. Pada minggu komunikasi, gereja bersama mengingatkan dan mengajak Anda dan saya serta kita semua, mari kita membangun komunikasi yang berlandaskan pada semangat cinta kasih, sebagaimana Allah sudah mengasihi Anda dan saya serta kita semua di dalam menapaki persiaran hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, meskipun putramu telah bersatu dengan Dikau di surga, kami percaya bahwa Ia senantiasa menyertai dan mendoakan kami. Kami mohon, berkatilah kami agar dapat selalu bersatu sebagai umat-Mu dan memuliakan nama-Mu di sepanjang persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, pada minggu Paskah yang ke-7 ini, kita bersama gereja memperingati Hari Komunikasi Dunia. Kita tahu bahwa di dalam komunikasi kita bisa mempengaruhi, bisa membawa orang kepada kesalahan, tetapi juga bisa membawa orang pada kebenaran yang sejati. Lukas di dalam Kisah Para Rasul menyampaikan sebuah akibat dari dua sumber pembicara. Yang pertama, dari imam-imam kepala yang menghasut banyak orang untuk melempari batu kepada Stefanus. Tetapi Stefanus di dalam kemampuan komunikasinya, ia menggunakan mulutnya bukan untuk mengutuk, tetapi untuk mendoakan mereka yang melempari batu pada dirinya. Bahkan ia mendoakan agar Tuhan tidak menangguhkan dosa ini kepada mereka. Seringkali di dalam perjalanan hidup kita lebih senang mengatakan sesuatu karena kita ingin dibenarkan, karena kita ingin menjadi eksis, bukan karena ada sesuatu atau hal penting yang hendak kita wartakan dan kita sampaikan. Maka kita patut untuk merenungkan dan merefleksikan salah seorang tokoh, yaitu Pythagoras. Dia mengatakan, be silent or say something better than silence. Kalimat ini mau mengatakan kepada Anda dan saya serta kita semua, diamlah atau katakan sesuatu yang lebih baik daripada diam. Jika ada sesuatu yang tidak lebih baik daripada diam, untuk apa kita berkata-kata? Untuk apa kita berbicara? Kita diingatkan, seringkali konflik hadir di dalam komunitas, di dalam keluarga, di dalam hidup dinamika menggereja, karena tidak jalannya komunikasi antara orang yang berbicara dan orang yang mendengar, antara pembawa berita dan mereka yang mendengarkan berita. Maka di dalam Kisah Para Rasul kita bisa belajar di dalam membangun komunikasi. Apa tujuan kita mengatakan suatu kata yang terangkai di dalam kalimat? Untuk memfitnah orang, menghasut orang, atau membawa banyak orang pada kebenaran dalam mewartakan kerajaan Allah. Kita tahu
bahwa gereja senantiasa mengandalkan janji Kristus. Sebagaimana ia katakan pada kedatangannya, ia akan memenuhi janji-janji yang telah diucapkannya. Disinilah kita tahu peran dari Roh Kudus, sebagaimana yang dikatakan oleh Yohanes di dalam kitab Wahyu. Roh Kuduslah yang terus-menerus menemani, mendampingi, dan menjamin keselamatan di dalam hidup kita, agar keselamatan itu terjamin dan terlaksana di dalam dunia. Tetapi sekali lagi, masing-masing pribadi, baik Anda, saya, serta kita semua memiliki kehendak bebas. Kita bebas memilih mengikuti terang Roh Kudus atau mengikuti apa kata hati kita, apa kata pikiran kita. Apakah kita dibiarkan mengikuti ambisi kita, ataukah kita membiarkan hati kita dipimpin dan didampingi oleh Roh Kudus yang senantiasa menjadi terang di setiap langkah persiaran hidup kita. Sebetulnya Roh Kuduslah yang memungkinkan gereja berseru, "Datanglah ya Tuhan Yesus." Tetapi seringkali kita memakai media komunikasi bukan untuk menghadirkan Tuhan di dalam persiaran hidup kita, tetapi membuat diri kita eksis. Seolah-olah kita rendah hati, tetapi menyalibkan orang dengan kata-kata kita. Seolah-olah kita mengerti sesama, tetapi kita mengorbankan sesama kita dari dinamika bahasa yang kita gunakan. Yesus sudah memberikan contoh di dalam Injil suci menurut Yohanes. Yesus mengajari kita bagaimana kita membangun komunikasi dengan yang maha tinggi, yaitu Tuhan kita. Di dalam doa seringkali kita tanpa sadar, kita menciptakan komunikasi yang otoriter. Di dalam doa kita mulai mengatur Tuhan dan tidak membiarkan rencana Tuhan terjadi di dalam hidup kita, tetapi kita bernegosiasi, bahkan mengancam Tuhan. Jika doa tidak didengarkan, kita akan mengatakan bahwa saya tidak akan pergi ke gereja, saya tidak akan berdoa, saya tidak akan percaya lagi kepada Tuhan. Yesus mengajarkan bagaimana kita mestinya berkomunikasi dengan yang maha tinggi. Bapa kita di surga tidak pernah ingkar janji pada janjinya. Ia senantiasa mencintai, ia senantiasa mengasihi anak-anaknya. Maka ia pun mengajarkan bagaimana di dalam doa kita senantiasa mendoakan diri kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, dan yang ada satu tim dengan orang-orang terdekat kita. Bukan mendoakan sesuatu dengan mengorbankan sesuatu. Karena yang dikehendaki Tuhan adalah keselamatan, dan bukan keselamatan yang menuntut korban nyawa lain. Ingatlah bahwa karena cintanya, Yesus berdoa secara khusus bagi para murid dan setiap orang yang menerima pewartaan dari para murid-muridnya, agar semua orang beriman bersatu di dalam cinta kasih sebagaimana yang Allah sudah berikan kepada kita. Beranikah kita di dalam membangun komunikasi kepada sesama dan juga kepada Dia Sang Pemilik kehidupan, senantiasa didasarkan pada kasih dan bukan berdasarkan perasaan dendam, iri, benci. Mari kita belajar dengan bijaksana menggunakan mulut kita untuk memuji dan mendoakan sesuatu yang baik tentang sesama kita, dan bukan sumpah serapah ataupun kutuk yang seringkali justru membawa bencana. Mari kita jadikan Minggu Paskah yang ke-7 pada hari raya komunikasi sedunia sebagai sarana untuk membangun komunikasi yang berdasarkan kasih dan bukan berdasarkan ambisi. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
Diam adalah emas ketika diam itu berkualitas dan berintegritas. Jika tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada diam, janganlah kita mengatakan sesuatu yang sia-sia. Melainkan mari kita lakukan apa yang kita imani, apa yang Tuhan firmankan, tidak hanya di dalam kalimat indah semata, tetapi di dalam tindakan nyata kita sebagai tanggapan atas panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.